Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang pada malam hari ini kita pada malam hari ini. Lalu salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat dan juga keluarganya dan juga umatnya, dan nanti semoga kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, selamat datang di kajian Ngaji Warrior ya, dan juga Cintai Gaza. Ya, perkenalkan nama aku Adin Saputra. Pada malam hari ini insya Allah aku akan mendampingi Kak Alif Ridho ya untuk menyampaikan materi pembelajaran kita pada malam hari ini. Gitu. Kalau boleh tahu ya, boleh komen dulu ya teman-teman ya di kolom chat, atau boleh menyalakan suara teman-teman dari pelajar, boleh disebutkan. Oke, bisa ramein dulu teman-teman di kolom komentar. Pelajar SMA, SMK, Masya Allah. Oke. Dari adik pelajar ya teman-teman ya. Yang lain mungkin dari pelajar atau pekerja dari SMK Averos, mantap. Insya Allah. Oke, teman-teman ya, kita pada malam hari ini insya Allah akan belajar kajian kita ya, yang berjudul dari Gaza kita belajar. Nah, di tengah di tengah dunia yang sibuk ya teman-teman ya, dan serba instan ya yang kita rasakan pada hari ini ya, Gaza 2 tahun ini ya telah mengajarkan kita ya artinya kesabaran, artinya keimanan, dan juga harapan tanpa batas ya. Dan mereka mengambil pelajaran apa aja yang dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza, dari yang akan disampaikan oleh Kak Alif Ridho, gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Berdoa mulai. Amin. Baik teman-teman, langsung saja ya saya serahkan ke Kak Alif Ridho untuk menyampaikan materinya, sambil saya juga share screen materinya. Oke, terima kasih Kak Adin. Kita ketemu lagi Kak. Udah lama kayaknya nggak ketemu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sidni ilma wa rizqni fahma wa ja'alna min ibadikas salihin. Selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngaji Warrior, yang sudah menjadi jamaah rutin ya. Selamat malam juga buat teman-teman yang baru Warrior ya, satu forum atau satu agenda kajian online yang insya Allah tiap pekan sekali di hari Rabu malam ya. Inisiasi dari Sidix ya, satu platform startup digital ya, yang mungkin teman-teman bisa kepoin di IG-nya ya, langsung ya. Nah, insya Allah di bawah naungan dan binaan dari Kak Transbara, insya Allah juga beliau hadir di
meeting room kita hari ini, malam ini. Termasuk juga Kak Adin yang bergabung di Sidik juga ya. Dan saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa buat teman-teman yang sudah mengenal saya di kelas Baitul Maqdis Class yang kemarin pertemuan keempat dan akan ditutup dengan pertemuan kelima dengan jalan-jalan sejarah insya Allah. Dan juga sudah bergabung, saya nggak bisa ngecek nih Kak Adin, ya nggak apa-apa ya. Tapi saya sapa aja, dari teman-teman Cintai Gaza, yang saya aktif di dalamnya, ya, komunitas edukasi dan donasi yang insya Allah concernnya kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan malam hari ini syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat di ruangan masing-masing, di rumah dan di tempat masing-masing dengan nikmat iman Islam yang Allah anugerahkan pada kita, yang insya Allah jadi bekal kita mengarungi kehidupan yang tidak begitu lama kok. Hidup kita ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sampai hanya pada usia 60-70. Lebih dari itu bonus, atau lebih dari itu kalau kata Imam Al-Ghazali, kita itu diminta taubat mungkin karena masih banyak kesalahan, atau juga kalau ada usia yang lebih dari apa yang diprediksikan Rasulullah, itu tuh bonus karena kita masih diminta kebermanfaatan kita untuk menyampaikan risalah Islam agar manusia banyak-banyak mengenal Allah melalui karya dan syakilah kita, kelebihan-kelebihan yang dititipkan Allah kepada kita. Dan Masya Allahnya hari ini teman-teman, umat baginda Muhammad SAW di satu belahan bumi yang kecil, luasnya itu seluas Jakarta atau seluas kota Surabaya, bahkan lebih kecil dari Surabaya, yaitu 365 km bernama Jalur Gaza, dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah penyadaran manusia akan pentingnya nilai-nilai keyakinan dan pentingnya perlawanan menghadapi orang-orang zalim, orang-orang terkejam di zaman modern hari ini, yaitu Israel, ya, Zionis Israel. Dan semua kan itu, dan ini merupakan situasi yang nggak pernah ditemui lebih dari 100 tahun. Jadi 100 tahun ini tidak ada yang dia bukan Islam, dia itu menyuarakan kisah. Memang orang-orang Gaza dan Palestina kalau kabar orang dari karena cuma satu, ya sebabnya karena mereka ada dari mereka frustasi sampai bunuh diri, dan kalimat itu banyak orang gila teman-teman. Salah satu orang gilanya itu yang kemarin ketembak hari-hari itu konser
Islamophobia, selalu dia mengajak orang followernya dan orang hidup dari nggak dapat ya, seringkali ada kisah pembunuhan massal yang dilakukan di sana itu sudah yang lebih stres itu nggak ada listrik, nggak ada wifi, nggak ada, coba bayangin kita ya, kitanya keluarkan mereka yang ada justru mereka mencari sama-sama sekolah ya, adik-adik dari sekolah dan pelajaran lain. Kali ini kita saya doakan lulus dari segi
Oke. Suara saya aman ya? Di masalah sumber itu terjadi ternyata bukan hanya oleh bahwa kekuatan ada orang Saudi, ada orang Palestina, orang Lebanon, ya ada negara satu Masjid Usmani saat itu. Jadi umat Islam bersatu di satu negara dan satu bagian kecil namanya wilayah Palestina yang kayak terus
bulan Mei, jadi Mei 1948. Dan hanya menyisakan dua wilayah. Ya, dua wilayah yang teman-teman lihat ya, yang warna hijau. Yang tadinya hijau itu mendominasi, sekarang hijaunya didominasi. Sampai tahun 2020 yang paling kanan sendiri, itu rencananya rencana justru yang 2020 nggak benar-benar disetujui oleh Israel, ya maka Amerika pun mengikuti apa kata Israel. Ya, hari ini yang tersisa di slide selanjutnya itu wilayah yang namanya Palestina hanyalah wilayah yang berwarna hijau. Ya, selebihnya daerah tinggal dan jajah. Nengok ke kiri ya. Atau sayanya aja yang ada efek apa ya visual. Yang satunya itu yang mepet kecil di pojokan, tapi kecil banget. Nah, yang kecil banget itu namanya jalur Gaza atau Gaza Strip. Yang gede itu namanya wilayah tepi barat. Ya, wilayah tepi barat itu wilayah di mana Masjidil Aqsa itu berada. Ya, dinamakan tepi barat karena tepi barat ini wilayah daratan pegunungan perairan di sebelah baratnya Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan cuma laut wilayah sekitar. Melewati semua tepi barat itu muslim. Bahasanya Rasulullah itu kota Baitul Maqdis, teman-teman. Kalau bahasa modern itu Yerusalem. Bahasa aja ya, yang kita hari ini itu Yerusalem gitu. Nah, Yerusalem itu isinya orang Yahudi yang mereka bebas mengatur hukum dan tatanan sosial warga Palestina di kota tersebut. Padahal kota itu kota milik Islam, kota milik kaum muslimin. Sejak di mana bumi ini diciptakan bahkan. Kota suci sejak di mana Allah turunkan Masjidil Aqsa sebagai kiblat daripada manusia, berganti-ganti dengan kiblat di Baitullah Masjidil Haram Makkah. Jadi kiblat ada dua, di Mekah sama di Baitul Maqdis. Mekah itu Ka'bah atau Baitullah atau Masjidil Haram, di Baitul Maqdis itu ada Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi Yahudi tetap menguasai tepi barat. Tapi kalau Gaza nggak bisa dikuasai, nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur, nggak bisa di semaunya Israel. Sehingga dibangun
tembok-tembok tinggi itu plus saluran air, saluran listrik, internet itu juga dibatasi waktunya, dibatasi sehingga warga teman-teman lanjut sebelah timurnya Palestina itu oke negara apa kalian nggak tentu tahu jawab nggak menemukan dunia di sini mengakui bio belum ada dari Palestina macam-macam tuh dunia Palestina kecil lagi tulis di Thai itu yang dibiarkan oleh Perancis negara Muslim di sekitar dia di Afrika tuh ya ada Aljazair, Tunisia, Islam dengan berbagai negara bangsa mereka punya ya ada Iran, ada Irak, semuanya ngumpul di sana. Takmirnya Israel enggak kak, mereka kirim bantuan, mereka hadir di forum hari sehari seperti orang terluka teman-temannya datang ya 3 orang atau biarkan
sekali perasaan-perasaan sedih, coba tengok ya, ujian mereka dari kota kayak frustasi, merasa saja bangun penjelasan itu kayak jadi meluapkan emosi saudara surga, perhatian saudara. Kalau kita kayaknya kita yang dipegawai oleh teman-teman dari Oktober dan Gaza. Ya, menjadi seorang kesadaran kita itulah yang dimulai dari Gaza untuk dunia. Gitu ya. Next. Jadi aja saya tadi mau ngeluarkan. Jadi Gaza is falling. Gaza itu jatuh mana isi kan. Jadi 157 anak di usia bayi terancam wafat setiap harinya karena kekurangan gizi. Ya, bahkan air aja sudah nggak bisa masuk ke bayi-bayi di Gaza karena mulut mereka sudah nggak berfungsi. Namanya
Israel itu akan 4 kali serangan terhadap wilayah Palestina, membunuh ribuan manusia yang hampir semua bentuknya kayak seluas Jakarta, terus dia wahai orang orang Gaza itu dia gimana itu? Apakah betul semua bantu apa itu semua sudah sudah bisa kalau desakan dunia negara masing Israel itu baik dari jalur Gaza senjata teman-teman itu. Tapi ini bisa random itu menghancurkan kota Gaza, hunian-hunian untuk Israel oleh jadi teman-teman kalau aksen kan ada cewek itu sampai merasa emas karena mereka tinggal bersama
Itu terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Oke, next. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bareng-bareng tidak berhenti menyuarakan hak kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya Gaza. Ya, kenapa? Ya, karena tidak ada harapan jika kaum muslimin tidak bersuara. Ya, kita ini disatukan oleh Rasulullah, bahkan diibaratkan seperti satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Nah, kenapa Gaza tadi sudah saya sampaikan ya? Kenapa Gaza yang dijajah Israel sudah saya sampaikan. Sampai orang Gazanya itu datang ke Malang. 1 tahun yang lain itu September tanggal 27 atau 26, saya agak lupa ya. Dan ini hasil jepretan Mas Adin. Saya di pojok yang sebelah kanan, di samping saya ada Kohani yang mensponsori kedatangan warga Gaza ini yang satu keluarga. Di tengah-tengah ada Ustadz Hussein Gaza, kita udah tahu track record beliau, ya, upaya dan ikhtiar beliau menyuarakan kemerdekaan Palestina, dan dia tinggal 16 tahun di Gaza. Kemudian di sampingnya bapak dengan 2 anak, namanya Pak Jazar, ya, yang sampingnya itu anaknya yang paling gede, usianya 10 tahun, ya, namanya Ramdan, satu lagi usianya 5 tahun, gede ya. Orang Palestina itu gede-gede ya, fisiknya. Yang 5 tahun ini Walid Jazar, yang kakaknya namanya Ramdan Jazar. Ya, ini capek nih seharian keliling Malang bahkan Indonesia untuk mengajak orang Muslim di Indonesia itu tidak lelah membela nasib mereka. Dan saya masih ingat 1 tahun yang lalu itu Ramdan Jazar yang 10 tahun itu dipuji oleh Ustadz Hussein Gaza, itu dia bisa ngomong lantang pakai gaya retorika sejak usia 2 tahun gitu. Bahkan anak-anak kecil di Gaza itu teman-teman, kecil-kecil udah pinter bahasa Arab, coba kayak gimana itu. Iya, saya nggak ngecap ini. Usia 2 tahun itu, ah, Masya Allah, bener. Usia 2 tahun itu udah bisa berretorika. Dan di usia 10 tahun itu, sekarang mereka ini satu keluarga tinggal di Qatar, atas nama perlindungan pemerintah Qatar. Mereka itu selalu dijadikan rujukan bagi para masyayikh, para tokoh sesepuh Qatar, untuk didengarkan nasihat-nasihat mereka. Jadi anak-anak kecil itu ngasih nasihat orang-orang dewasa, ngasih semangat, ngasih penyadaran betapa pentingnya kita umat Islam itu bersatu. Dan yang paling saya ingat tuh satu kalimat dari Ramdan Jazar, kalau Mas Adin juga ingat dan teman-teman yang ada di kepanitiaan waktu itu, Ramdan Jazar tuh bilang, kami orang Gaza itu sebetulnya nggak butuh banget sama kalian, orang Indonesia, orang Malaysia, nggak butuh banget sama kalian orang Arab. Tapi justru kalianlah orang-orang di luar Gaza yang butuh kami. Gitu. Jadi retorikanya bagus itu. Dan itu tidak dibisiki sama bapaknya, nanti kamu ngomongnya gini ya. Enggak. Dia tuh pegang nerjemahin Ustadz Hussein Gaza ke bahasa Indonesia. Terus Ramdan Jazar tuh tahu kan itu kalimat ya, kok justru Ramdan anak 10 tahun ini bilang justru kalian yang butuh kami. Mungkin sebagian penonton peserta itu bilang wajar ya anak 10 tahun mungkin agak gimana gitu ya logikanya gitu. Justru kalimat selanjutnya itu yang bikin saya nggak pernah lupa dan saya mohon sama Allah itu untuk terus diingatkan. Ramdan bilang begini, dengan suara yang sangat tegas, lugas, singkat dan jelas, dia bilang, karena kamilah wakil kalian menjaga Masjidil Aqsa. Kamilah orang-orang yang paling berani di garis depan mensucikan Masjid Al-Aqsa ketika masjid kalian dihina, diperlakukan tercela oleh Zionis Israel. Kalian nggak bisa ke sana, kami yang jaga.
Padahal kita tahu ceritanya dari awal tadi, kalau kita simak nih, ya, yang tadi saya sampaikan. Gaza sejak tahun 2007, berarti 17 tahun atau 18 tahun ke tahun sekarang, itu diblokade, ditutup pakai bedeng-bedeng beton-beton setinggi 10 meteran, yang mereka keluar masuk itu harus seizin Israel. Lah gimana caranya mereka itu menjaga Al-Aqsa? Ternyata ada dua caranya. Cara pertama, mereka belajar apa itu Masjidil Aqsa. Yang hasil belajar mereka itu menjadi motivasi mereka menguasai skill-skill teknis duniawi, kayak matematika, akuntansi, ekonomi, bisnis, properti, perkebunan, ya, pertanian, pelayaran, kemudian perikanan, fisika, kimia, bahasa, sejarah. Yang itu semua mereka harus ahli di bidang itu, ya, di bidangnya masing-masing tadi ya, warga Gaza itu, atas dasar karena pengen membela Al-Aqsa dari jalur keilmuan. Segitunya. Bahkan Ustadz Hussein Gaza yang 16 tahun tinggal di Gaza itu dibuat heran. Ketika ada satpam, usianya itu udah 50 tahun ke atas, masih ngotot mau menempuh S2. Ya, jadi satpam yang usianya 50 tahun ke atas masih punya semangat studi S2 di wilayah Gaza. Gitu. Bahkan Gaza itu eh, tidak ada rumah yang tidak ada satu dari tiga orang ini. Setiap rumah orang Gaza itu. Yang pertama, orang berpendidikan, sarjana, dosen, atau penghafal Quran. Ya. Kedua, orang yang berusaha menghafal Quran, jadi uh, masih tilawah atau masih belajar Al-Quran sampai dia hafal cita-citanya. Yang ketiga, orang syahid. Jadi keren orang Gaza itu. Ibu-ibu di sana itu pernah ditemui oleh salah satu founder Sahabat Al-Aqsa, pernah cerita ke kami, ada beliau itu ketemu sama ibu-ibu Gaza, itu melahirkan 8 anak, ya, melahirkan 15 anak. Di luar biasa betapa semangatnya mereka mencetak generasi yang menjaga Al-Aqsa. Dan kita diwakili oleh mereka. Sehingga wajar ketika anak 10 tahun bernama Ramdan Jasar itu bilang, kalian butuh saya, kalian butuh kami orang Gaza untuk menjaga Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu adalah rumah Allah. Ya, Al-Aqsa itu seperti rumah Allah di Masjidil Haram di Mekah. Hanya saja tempatnya di Palestina yang terjajah. Kalau Mekah nggak dijajah secara fisik, sedangkan Palestina dijajah secara fisik. Statusnya sama. Ya, sehingga ketika rumah Allah dijajah, rumah Allah dihina, siapa yang punya hak untuk menjaganya kalau bukan umat Islam? Gitu. Umat Islam dimanapun harus menjaga rumah Allah. Nah, yang paling dekat dengan mereka adalah, yang paling dekat dengan Al-Aqsa adalah Palestina, orang-orang Gaza. Yang kedua, mereka menjaga Al-Aqsa itu dengan fisik, dengan jihad. Itu yang dilakukan oleh Mujahidin Al-Qassam, ya, sampai kemudian perang yang mereka lancarkan kepada Israel yang menjajah Palestina itu terinspirasi namanya dengan Al-Aqsa, Tufanul Aqsa atau Taufan Al-Aqsa, banjir bandang Al-Aqsa. Jadi inspirasinya memang Al-Aqsa tahun 2022 itu ditembaki pakai peluru tajam. Jamaah Masjid Al-Qibli itu dipukuli, ditembak pakai peluru tajam. Ya, ada yang terluka parah, ada yang wafat di masjid, di dalam masjid. Dan itu membuat warga Gaza nggak bisa tinggal diam. Dia melatih diri dalam waktu yang sangat singkat menjadi pasukan yang siap untuk menghentikan kekejaman yang terjadi di Masjidil Aqsa. Gitu ya. Next. Nah, ini bagian di mana kita bisa melihat ternyata bangsa-bangsa selain umat Islam dalam sejarah before century sampai dengan sekarang, before century itu sebelum Masehi teman-teman, sampai hari ini kita hitungannya Masehi, ternyata memang tidak pernah
mengalihkan pandangan mereka terhadap Masjidil Aqsa, terhadap Baitul Maqdis, ya, wilayah di mana Masjidil Aqsa itu berada, ya, dibangun, gitu ya, Baitul Maqdis. Setiap peradaban manusia, kalau mau menjadi peradaban superpower, setiap bangsa manusia kalau menjadi bangsa yang terkuat harus punya visi menguasai Baitul Maqdis. Dan itu terjadi before century, sebelum tahun Masehi. Bahkan kalau teman-teman lihat baganya itu ada garis X, garis Y, ya, yang garis mendatar itu apa sih? X ya. Itu ada sampai 2000 sebelum Masehi. Itu sudah ada bangsa yang menguasai Baitul Maqdis, namanya bangsa Kan'an. Bangsa tertua penguasa Baitul Maqdis yang menguasai Masjidil Aqsa. Sampai yang hijau-hijau itu adalah kita, yang hijau-hijau itu, umat Islam. Jadi umat Islam itu yang paling banyak, paling lama. Sekitar 1300 tahun lamanya, ya. Dan itu dalam tahun Masehi. Setelah Masehi, ya. 1300 Masehi. Dan ketika umat Islam itu menjaga Al-Aqsa, menjaga Baitul Maqdis, menguasai Palestina, ya, tidak ada satupun kezoliman yang ada di dalamnya. Karena itu tanah suci. Ardul Muqaddasah dalam bahasa Arabnya, tanah suci. Yang menghuni wilayah tersebut, setiap orang yang tinggal di sana dengan sukarela, mau diatur dengan hukum Islam, itu tidak ada kezoliman terhadap mereka. Meskipun mereka itu Kristen atau bahkan Yahudi, boleh tinggal di sana dan tidak ada kezoliman. Sebaliknya, ketika kaum muslimin tidak menjadi penguasa yang membina Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, yang terjadi adalah kaum muslimin lah yang terzolimi. Kaum muslimin lah yang diperlakukan secara kejam. Bahkan bukan hanya kaum muslimin, penguasa-penguasa selain muslim, kalau sudah berkuasa di Masjidil Aqsa dan berkuasa di Baitul Maqdis, mereka akan berbuat sewenang-wenang mereka. Ya, hari ini kita tidak melihat masjid yang dibom Israel. Bukan hanya masjid saja, rumah sakit, madrasah, sekolah, pemukiman, bahkan gereja tertua yang usianya 2000 tahun di Gaza sudah rata dengan tanah. Yang tadinya 2000 tahun itu berdiri tidak disentuh oleh kaum muslimin. Artinya tidak disentuh itu tidak diganggu. Tapi sejak Israel menjajah itu hancur tahun 2024 tahun kemarin. Itu menandakan kalau memang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina butuh banget umat Islam untuk kembali ke sana, membina mereka, membina wilayah suci itu. Ya, next. Nah, ini gambarannya begitu ya, di mana semua etnis, semua ras, semua suku ketika tinggal di Yerusalem, tinggal di Baitul Maqdis, ya, di Ardul Muqaddasah, itu mereka dibina dengan rukun, toleran, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Oke, dulu ketika Umar bin Khattab itu dikasih kunci sama pendeta Sophronius, pendeta Nasrani, perwakilan dari Romawi. Saat itu Umar bin Khattab jadi presiden atau khalifahnya umat Islam. Sekali lagi dulu umat Islam itu punya negara, teman-teman. Negaranya cuma satu, namanya khilafah. Ya, dikasih kunci kota gitu ya. Lalu tanya, kalian kan Nasrani. Aku dengar ada orang Yahudi tinggal di sini karena ini kan wilayah mereka sejak Bani Israel gitu ya. Kayak pengen dapat spoiler gitu ya. Dan pendeta Sofronis itu bilang, Yahudi memang tinggal di sini, tapi sejak Romawi menguasai Baitul Maqdis, mereka diusir. Kepo dong Umar bin Khattab. Loh, kenapa mereka diusir? Kan mereka juga kayak kalian, pendatang gitu. Ya karena mereka suka berbuat onar, nggak mau turut, nggak mau taat pada aturan yang berlaku gitu. Maka mereka tuh diusir. Jadi zamannya Umar itu ada Yahudi, tinggalnya di pinggiran-pinggiran kota, ya, dan tidak boleh mendekat ke pusat Baitul Maqdis karena dilarang oleh Romawi. Nah, ketika
Di dalam riwayat yang lain itu ketika Umar berkuasa, umat Islam berkuasa, mereka diperbolehkan kembali ke Baitul Maqdis dengan syarat taat dan membayar zimmah, membayar jizyah, ya, membayar semacam pajak sebagai bentuk konsekuensi mereka tinggal di sana. Ya, kalau nggak gitu, nggak boleh tinggal. Yang jizyah itu, teman-teman, diperuntukkan untuk warga khilafah, non-muslim, yang dewasa dan laki-laki bekerja. Gitu ya. Jadi, sangat adil sekali. Sementara imbas dari penerapan jizyah itu, mereka akan dirawat, mereka akan dibela hak hidup, ya, dan hak kemanusiaannya sebagaimana orang Islam. Tidak diganggu, tapi justru dilindungi. Gitu. Oke, next. Nah, ada yang bilang begini, Al-Qudus atau Al-Quds qalbul Islam. Ya. Jantungnya umat Islam itu adalah Al-Quds, adalah Baitul Maqdis. Oh ya, sorry. Al-Quds itu nama lain Yerusalem, nama lain Baitul Maqdis. Tapi lebih populer sih Baitul Maqdis karena Rasulullah sendiri mengucapkan Baitul Maqdis. Sedangkan Al-Quds itu istilah baru ketika umat Islam itu di bawah kekuasaan dinasti atau khilafah Umayyah. Kan khilafah itu banyak sekali ya. Waktu dinasti warrior, dinasti Umayyah berkuasa, mereka menamakan Al-Quds. Gitu ya. Baitul Maqdis itu adalah jantungnya umat Islam. Bahkan kalau teman-teman lihat tuh gambarnya kan, bentuknya kayak jantung ya. Ini ilustrasi aja sih, saya cari di Pinterest kok dapat. Ya, itu ada kubah emas, Masjid Kubah Emas. Ya, Masjid Kubah Emas itu bagian dari Masjid Al-Aqsa yang luas sekali. Jadi Masjid Al-Aqsa itu luas banget teman-teman. Yang di dalamnya itu ada masjid-masjid. Salah duanya ada masjid berkubah emas, ada masjid berkubah perak. Ini yang besar-besar ya. Nah, di Masjid Kubah Emas itu dinding-dindingnya itu dikaligrafiin surat Yasin yang pada masanya, pada masa kekhilafan Umayyah, surat Yasin itu para ulamanya sepakat sebagai jantungnya Al-Quran. Seolah-olah ngajarin kita itu memang betul filosofi Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ya Al-Quds, itu adalah jantungnya umat Islam. Bahkan bukan jantungnya umat Islam. Kalau kita lihat Bagan tadi itu yang tahun-tahun sebelum Masehi sampai Masehi sampai hari ini, ya Baitul Maqdis itu jantungnya dunia. Dan wilayah di mana Baitul Maqdis berada itu yang oleh Barat dikatakan wilayah timur tengah. Tengahnya dunia itu adalah Baitul Maqdis. Bukan Karanglo ya, bukan Singosari, apalagi Tulungagung, bukan. Ya. Kenapa Mas Adin? Tapi Baitul Maqdis, tengahnya dunia. Siapa yang menguasai tengahnya dunia, dia akan menguasai utara, selatan, bagian bawah, bagian atasnya dunia. Jadi seolah-olah dunia itu dibagi jadi dua, atas dan bawah. Tengah-tengahnya itu adalah Baitul Maqdis. Andai kata dunia itu dibagi timur dan barat, tengah-tengahnya itu adalah Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu di dalam surat Al-Isra disebut dengan nama Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Artinya Masjidil Aqsa adalah pusat keberkahan dunia. Sekelilingnya dapatkan dari pusatnya di musuh-musuh kita ini menjadi jajahan dalam lifestyle Islam hanya masalah-masalah akhlak yang lain ikut hukum dari penjajah hari ini Israel Amerika yang mengikut orang-orang
kira-kira terjebak lagi kalau enggak sama Allah itu tersirat di maktub walad itu adalah orang Nasrani. Maksudnya dua orang ini. Di surat Al-Baqarah juga Allah walad pakai lam kalian sekali-kali mereka mari kita nggak pernah beriman mengikuti gaya hidup mereka. Jadi Allah sendiri mention, Rasulullah mention. Next, ada bersuara muslim yang hebat, kami sedang kuliah dan sudah yang Allah titipkan umat Islam di masa dan bidang itu, cintai bidang itu. Kalau itu bukan bidang yang antum cintai, bukan bidang yang antum kuasai, bidang petunjuk Allah. Ini, aku udah tahu faktanya. Sekarang aku akan ya Allah. Gak apa-apa. Ngobrol sama Allah itu ya di muka berkurang kekayaannya. Kalau kita lihat manusia itu Allah berkali-kali peran minta Allah memberikan agama itu jadi agama Islam. Teman-teman nggak populer banget. Masa bantu orang susah itu mendirikan sekolah, harusnya kan makanan. Ya, jadi kami itu sudah ada sejak 2017 dan kami bangun banyak fasilitas melalui Sahabat Al-Aqsa yang ada di sana. Salah satunya itu TK Ahbab Gaza, TK Cinta Gaza, oleh Cintai Gaza. TK-nya sampai hari ini sudah nggak ada, dihancurkan oleh Israel. Tersisa nggak sampai 10 dari 8 guru yang ada kabar cuma 2 orang. Kalaulah mereka syahidah, ini jalan kebaikan bagi kami dicintai Gaza. Dan teman-teman yang mau terlibat dalam proyek ini, jalan kebaikan buat teman-teman. Saya tuh pernah dengar hadis, anak-anak yang wafat ketika masa balitanya, ketika masa kecilnya wafat, dia nggak membawa dosa. Maka ruhnya itu dirawat oleh Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah di akhirat sana. Mereka itu dirawat, ditunggu, ya, dijaga oleh Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah atas izin Allah, dan kelak mereka itu akan dituntun oleh Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah kembali kepada orang tuanya agar orang tuanya itu bisa masuk surga
karena memiliki anak yang wafat ketika masih kecil, nggak membawa dosa. Dan kami dicintai Gaza, donatur, dermawan, dan teman-teman sekalian yang punya perhatian terhadap donasi kepada Gaza berharap kita yang bukan orang tuanya ikut ya dibimbing untuk masuk surga karena memperhatikan anak-anak di Gaza, anak-anak di Palestina. Ya, kadang itu saya juga sedih gitu ya. Apakah saya bisa masuk surga? Dengan cara apa saya masuk surga? Ketika ada kesempatan ini, saya ingin ya ada jalan surga yang dibangun oleh mereka-mereka ini untuk kita semua gitu ya. Kami juga menyalurkan air. Air itu kebutuhan dasar hidup di bumi ya. Barang siapa yang itu bikin sumur, maka sumurnya itu mengalir untuk sekian jiwa, untuk banyak jiwa, manusia, hewan, tumbuhan. Maka selama sumur itu dipakai untuk kebaikan hidup di bumi, dia mendapatkan balasan yang tak terkira. Gitu ya. TK kami, sekolah kami itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain selama perang, dan kami usahakan insya Allah donasinya itu 100%, tidak ada potongan apapun. Ini dari Cintai Gaza ya. Next. Terus apa, kalau kita nggak bisa donasi, kita bisa apa, Kak? Kita bisa belajar. Ya, kita bisa boykot. Ini yang paling penting ya. BDS, boykot, divestment, S-nya itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Saya lupa. Belum masuk dalam Muhammad. Jadi BDS ini satu gerakan internasional memboikot semua produk dan jasa yang terafiliasi kepada penjajah. Nah, dulu di Kampung Warna-Warni itu sebulan yang lalu, itu ada IDF loh teman-teman. Ada Israel Defense Force ya. Ada anggota IDF itu main ke Kampung Warna-Warni di Malang. Ya, saya sama teman-teman di Yuk Ngaji itu saling mention kan di grup yang hanya 6 orang. Itu saling mention, ada IDF itu. Terus Mas Adin, serang tat gitu ya. Ya celakanya mereka itu bisa masuk ke Indonesia itu pakai visa Inggris, pakai visa Prancis, ya. Bahkan mereka itu mencanangkan dari Bromo ke Bali, Bali ke Toraja, balik lagi nanti ke Malang. Bahkan sampai bikin konten tuh di warung di Kampung Tempe Sanan, bayangin IDF itu. Yang belakangan ini yang nanti 19 Oktober sampai 25 Oktober itu ada atlet-atlet Israel datang ke Indonesia, ke Jakarta untuk melakukan pertandingan internasional senam artistik. Oh, ada lagi senam artistik. Ya kita doain mereka kena rematik ya dan nggak sembuh. Rematik jantung kalau perlu. Ya. Jadi kenapa mereka bisa masuk? Karena ada orang-orang busuk di Indonesia ini yang cinta banget sama uang, yang bisa dibayar pakai uang oleh penjajah, yang membiarkan mereka itu menormalisasi orang Israel masuk ke Indonesia. Indonesia ini padahal umat Islam terbesar, ya. Umat Islam yang harusnya jumlahnya besar bisa nyelamatin Palestina, karena jumlahnya besar di dunia, di jagat raya bahkan. Di Jupiter nggak ada umat Islam. Berarti kan di seluruh jagat raya ini yang ada di Indonesia yang paling besar. Harusnya kita punya beban sosial sebagai umat terbesar. Tapi kok justru ngasih jalan mudah buat Israel mengobrak-ngabrik wilayah kedaulatan Indonesia dengan keluar masuk seenak mereka sebagai wisatawan, sebagai atlet, bahkan bangun bisnis di Batam loh teman-teman. Bangun bisnis di Flores di Nusa Tenggara, geotermal namanya, panas bumi. Nah, itu kan sangat menginjak-injak kedaulatan umat Islam di sini. Dan banyak produk-produk yang harusnya kita boykot justru rame hari ini. Aksi-aksi bela Palestina udah mulai surut, diskon-diskon mulai tergiur ya umat Islam ini, bahaya. Kemarin ada aksi di Kayu Tangan hari Ahad kalau nggak salah ya. Hari Ahad atau tanggal 7 kemarin, maaf tanggal 7 kemarin hari Selasa. Itu nggak sampai ratusan orang, nggak sampai puluhan orang. Ya, sampai panitianya tuh bilang, ya kita kok nggak bisa memprediksi ya. Ini kok malah surut di Malang. Harusnya kan isu ini bisa sekeren di Italia, sekeren di Belanda, sekeren di Spanyol, Kolombia, bahkan presidennya itu udah bilang Israel itu harusnya dikirimin senjata, bukan untuk membantu mereka, tapi untuk menghabisi Israel. Ayo warga dunia dan warga Kolombia, kata presidennya itu,
aku bikin list siapa dari wargaku yang siap berangkat ke Palestina, aku berangkatin. Gitu. Tak persenjatai sekalian. Kolombia yang dia nggak bertuhan pada Allah, nggak cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau melihat kemanusiaan dilukai, mereka paling depan. Belanda itu yang dulu penjajah kita kan, sekarang menjadi yang terdepan membela Palestina. Ya, Jepang, Korea, keren. Ya keren-keren pokoknya orang-orang di sana. Nah ini umat terbesar kemana perginya? Ya jangan-jangan Rasulullah bilang umati-umati itu kitanya yang disebut besar jumlahnya, sedikit perannya. Naudzubillah semua naudzubillah. Karena itu kita belajar. Ini ada forum Ngaji Warrior, ada Cintai Gaza. Kita bisa belajar di sana. Ya, ada juga nanti berkarya. Ya, kita bikin dong Baitul Maqdis Studi Club. Kita kumpulin nih kayak Profesor X di serial X-Men yang menampung anak-anak berbakat yang dianggap tidak tidak punya masa depan. Kita tampung di Baitul Maqdis Studi Club misalkan ya, kalau kita punya studi club. Kita mikir bareng gimana Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu lebih banyak dikenal di kalangan umat Islam dengan karya dan skill kita gitu ya. Yang punya hobi menulis lagu, oke, yang bisa gunakan AI, monggo. Yang bikin software, ayo bikin. Yang bikin macam-macam lah ya, aksi, monggo kita beraksi. Puisi, macam-macam. Desain, waduh saya jadi kepikiran macam-macam ya. Keren pokoknya kita punya skill, kita gunakan untuk membela Islam dan agama ini. Dan kita nggak bisa sendiri. Poin kelima itu poin yang paling overpower, kita harus bersama. Kita tunjukkan umat Islam itu masih eksis. Umat Islam itu masih ada. Dan umat yang mengambang, masa yang mengambang, yang membela Palestina di Eropa, kan mengambang kan? Mengambang itu nggak punya solusi sebetulnya. Solusi mereka itu tetap dua negara, mengakui Israel dan mengakui Palestina hidup berdampingan. Sedemikian banyaknya mereka masih mengibarkan bendera Palestina sebagai negara dan bendera Israel juga sebagai negara. Cuma hidupnya damai. Itu solusi mereka tuh. Meskipun jumlahnya banyak, kalau solusi ujung-ujungnya gitu, rugi dong. Rugi dong. Karena ini wilayahnya kaum muslimin. Harusnya benderanya bendera kaum muslimin. Harusnya ini menjadi entitas kaum muslimin. Yang lain kemana? Yang lain ikut kaum muslimin. Harusnya gitu. Karena itu yang diperjuangkan Nabi. Gitu. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah umat Islam harus eksis. Harus bareng, nggak boleh sendiri-sendiri. Harus kolaborasi. Ya. Dan dengan itu kita akan bisa meraih yang dirindukan oleh Rasulullah, umati dalam status umat terbaik. Gitu. Next, ada lagi nggak ya? Oke, ada ayat. Ayatnya itu ini terakhir ya. Soalnya ciri khas kajian yang saya bawakan itu berakhir dengan ayat. Ya. Ini surat apa ya Mas Adin ya? Saya terlalu kecil. Ya, teman-teman bisa scroll sendiri nanti ya. Diperbesar Masnya. Surat Al-Isra ayat 2. Ya, surat ke-17, tengah-tengahnya Al-Quran dibagi dua, kalau ada mushaf, itu ketemu surat Al-Isra, surat ke-17. Karena tengah-tengahnya dunia itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di tengah-tengahnya surat itu adalah surat Al-Isra. Ayat pertama, surat Al-Isra itu berbicara tentang Masjidil Aqsa. Ayat kedua berbicara tentang isinya Taurat. Tahu kan Taurat? Kitab sucinya orang Yahudi, orang Bani Israel. Ya. Apa isinya Taurat itu? Ini isinya. Waja'alnahu hudal li Bani Israila. Dan kami beri petunjuk kepada Bani Israel, ya sebelumnya itu melalui Musa alaihissalam. Di dalam Taurat itu, ya, Allah tattakhidu min duni wakila. Janganlah, kata Allah di dalam Taurat ya, ajarannya Nabi Musa kepada orang Bani Israel. Janganlah kamu sekalian orang Bani Israel mengambil penolong selain aku, kata Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah, wahai Bani Israel. Udah kayak donditan kan aku. Jangan minta tolong kepada selain Allah ya Bani Israel, kata Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, melalui ajaran Taurat. Apa yang dilakukan Bani Israel masa itu?
malah nyembah patung anak sapi, malah mengkufuri nikmatnya Allah. Bahkan dikasih makanan dari langit berupa manna wasalwa, burung unggas yang mudah mati dan dagingnya enak ketika dimasak, itu datangnya hanya untuk Bani Israel. Burung ini sudah nggak ada. Dan makanan yang seputih salju, seputih salju, semanis madu, nempel di dahan-dahan pohon, dikerik gitu, kemudian dijilat. Model kayak es krim Aice gitulah, atau Glico itu yang 2000-an. Ya, diemut-emut enak, anak-anaknya Bani Israel itu senang. Tapi nggak bikin mereka itu beriman. Justru minta kepada Musa makanan yang lain. Bahkan mintanya itu makanan ketika mereka diperbudak oleh Fir'aun, kacang-kacangan dan bawang-bawangan yang nggak enak itu diminta kepada Musa. Padahal sudah dimanja sama Allah. Jangan minta kayak gitu, kata Allah. Jangan minta sesuatu yang tidak aku inginkan, kata Allah kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel, manusia yang dibekali akal, dikalahkan oleh nafsu mereka. Mereka minta sesuatu yang dibenci Allah, seolah menantang kepada Allah. Suruh nyembah Allah, malah nyembah patung. Bikin patung sapi, malah disembah. Geramnya Musa dan marahnya Musa. Ya. Kejahatan Bani Israel kepada Allah dan kepada Allah sendiri. Ketika mereka seruan Allah untuk mengambil Allah sebagai Allah mereka. Jadi teman-teman, ini untuk teman-teman. Nabi Musa itu disebut oleh di dalam Al-Quran itu 136 kali. Jauh lebih banyak dari nama Nabi Muhammad. Dan setiap kali Nabi Musa akan gagal meraih ridho Allah. Kenapa justru cerita Bani Israel dan Nabi Musa itu disebut banyak di dalam Al-Quran yang kitab sucinya umat Rasulullah. Ya, bukan di dalam kisah Rasulullah. Agar kita nggak niru apa yang dilakukan itu pun. Ya, ini tidak disambut. Ya, seruan Allah kepada Bani Israel misalkan agar jangan mengambil penafsiran Allah, apakah nggak disambut kau ya Al-Maidah ayat 173. Alladzina su'ila qad jama'u lakum fahsawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wakil. Ya. Jadi ketika Allah memberikan seruan jangan meminta selain aku, wahai Bani Israel. Bani Israel nggak menyambutnya itu sebagai seruan yang harus ditaati. Umat lain Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Gitu. Itu adalah umatnya Rasulullah, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Sesungguhnya manusia telah mengutuk untuk yang ditakuti musuh gitu ya. Itu bakalan dijajah sama pasukan musuh itu. Mereka tahu musuh itu lebih hebat alutsistanya, aerodomnya, bahkan mereka berkuasa di antara negara untuk menghancurkan satu wilayah Sahara. Hamas melawan 4 negara itu kayak gimana tuh? Bayangin kayak punya
Rusia, Cina, Amerika, Inggris. Hebat nggak? Jadi Cancer. Ngapain Mas? Ketawa. Jadi ketika ada musuh menakut-nakuti orang beriman, mereka akan takut. Aku punya Allah. Itfadillah ya fatka. Jagalah Allah, wahai orang mati. Allah sayang. Rasul sudah punya jaminan. Kalau kita jaga hak-haknya Allah, taat pada hukumnya Allah, taat pada kita. Di ini tuh ada istilah dekengan pusat. Punya deken pejabat polisi TNI. Tapi di belakangku, kalau aku ada pas, Allah akan ada di depan orang beriman. Ada musuh-musuh kita. Allah yang melindungi kita dari serangan musuh-musuh bersama Gaza. Bahkan di hadapan rakyat Gaza, tidak di belakang rakyat Gaza. Artinya rakyat Gaza dapat perlindungan dari Allah meskipun secara fisik, karena setiap video, setiap konten, setiap potongan-potongan kemerian di Gaza, kita selalu melihat kalimat wakil diucapkan oleh orang-orang Gaza. Maka orang-orang Gaza hari ini kita bisa belajar sebagai cerminan di akhir zaman bagi kita kaum di luar Gaza. Hancurlah orang-orang muslimin di luar Palestina. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf akan kekurangan, kebenaran milik Allah, kesempurnaan kekurangan milik kami. Semoga Allah meridhoi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Waalaikumsalam untuk penyampaian materinya. Sesi Q&A pertanyaan dari teman-teman sekalian. Bisa raise hand. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Itu suara Aqsa ya? Masya Allah. Iya betul Ustaz. Masya Allah. Itu boleh ini minta update yang Gaza yang terkini Ustaz. Kalau di sisi politik kan kemarin Pak Presiden Prabowo itu sempat posternya itu dipajang ya Ustaz. Bahwasanya menyuarakan two state solution. Nah, infonya kan two state solution ini beberapa negara ini kan sudah ini kan juga ya, apa namanya itu sudah menyepakati dan menyetujuinya juga gitu. Nah, namun kan kalau bagi kita para pejuang Islam Kafah dan juga Baitul Maqdis ini kan two state solution ini bukan solusi, bukan solusi sama sekali. Nah, kira-kiranya gimana Ustadz ya ke depannya ini menurut prediksi Kak Alif selaku pengamat dan pejuang gitu. Terima kasih Kak. Iya, betul. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat up to date, ya sangat culture sekali. Iya lagi. Ternyata Prabowo itu tidak sendiri ya untuk mendukung adanya dua negara berdampingan,
negara Israel penjajah berdampingan dengan yang dijajah Palestina. Presiden Palestina sendiri yang namanya Mahmud Abbas itu juga senada dengan Prabowo, bayangin. Presidennya Palestina, namanya Mahmud Abbas itu mengatakan yang terbaru nih hari ini. Dia mengatakan eksistensi Israel atas wilayah tepi barat. Gitu. Meskipun tidak spesifik Gaza. Ya, tepi barat yang disinggung, eksistensi Israel atas wilayah tepi barat. Ya. Jadi opini atau pendapat eksistensi dua negara, adanya Israel dengan Palestina berdampingan, itu tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin diwujudkan oleh Israel sendiri. Bahkan Amerika nggak akan mewujudkan itu. Itu hanya hanya kalimat-kalimat manis yang seolah-olah ada sisi keadilan. Ya, adil memihak dua belah pihak. Kenyataannya nanti Israel itu akan menguasai 6 negara lainnya yang akan mereka sebut dengan the Greater of Israel. Jadi Israel Raya itu akan dibentuk sampai perbatasan di antara dua sungai. Sungai Nil di Mesir dan sungai Eufrat di Irak. Jadi sepanjang Irak di timur hingga sungai Nil di barat di Mesir, itu yang akan menjadi negaranya Israel. Ya Arab Saudi kena nanti. Karena Arab Saudi dalam petanya the Greater of Israel itu kena wilayah Tabuk, wilayah perbatasan Ardul Mubarakah atau wilayah Syam paling selatan itu Tabuk. Itu akan kena imbas menjadi bagian negara Israel Raya. Terus presiden kita dibohongi dong oleh Amerika dan Israel. Iya, Presiden Mahmud Abbas Palestina juga dibohongi dong. Apa mereka nggak tahu info seperti ini? Ya, iya, karena mungkin circle mereka menutup rapat-rapat informasi yang sebenarnya. Hampir-hampir mereka tidak mempercayai akan adanya negara Israel Raya yang hendak diwujudkan oleh Zionis. Gitu. Dan memang inti dari semua ini adalah referensi, teman. Referensi mana yang paling benar yang kita jadikan pijakan beramal dan berargumen. Ya, kalau referensi yang dipakai adalah referensinya penjajah, maka kita akan melakukan sesuatu sesuai arahan penjajah, karena sutradaranya mereka. Tapi kalau referensi kita kembali kepada referensi utama umat Islam, di sana ada ajaran Al-Quran, ada ajarannya Rasulullah, ajaran para sahabat, para ulama-ulama yang hanif, yang lurus, ya, perjuangannya tidak bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan, maka kita nggak akan pernah setuju dengan referensi yang ditawarkan oleh penjajah. Kita punya referensi sendiri, kita punya peta kekuasaan sendiri, termasuk kita punya peta perjuangan sendiri. Nah, untuk itu kita terus ya mengkonektingkan diri kita dengan circle-circle kebaikan, ngaji, belajar agama ini, karena mereka juga mempelajari kita, mereka membidik antum nih, generasi muda, karena antum yang akan menggantikan generasi tua menjadi pemimpin nantinya. Ya, bayangkan kalau mudanya udah dihancurin oleh mereka, di masa mudanya udah anak-anak Islam itu pakai referensi penjajah, mereka nggak akan menjajah fisik umat Islam. Ya, biarlah umat Islam dipimpin oleh generasi muda nantinya yang sudah terjajah secara pemikiran karena referensi mereka yang sudah diyakini kebenaran oleh anak-anak muda Islam. Naudzubillah. Semoga nggak terjadi dan nggak terjadinya dengan cara kita belajar. Gitu ya, Mas Bara, Masya Allah, Barakallah. Semoga bisa terjawab. Culture sekali. Ini satu Culture lagi sekali. boleh ya Kak ya? Boleh Kak, boleh Ya, Kak. lagi. Ini mau tanya ini Kak, apa terkait itu apa namanya? Tadi itu ya, saya baru tahu yang Israel Raya itu. Berarti kan ini kan secara peta geopolitiknya itu berarti saya ngiranya itu langsung menyerang ke markas utamanya Baitul Maqdis itu untuk apa King Solomon itu saat di bawahnya itu.
Ternyata apakah itu salah satu agenda besarnya juga gitu ya, menguasai wilayah sekitarnya terlebih dahulu dan sumber daya alam, baru kemudian bisa menguasai penuh Baitul Maqdisnya gitu untuk apa namanya itu ya cerita dewa-dewa mereka kayak gitu. Nah Iya, itu sih Kak, pertanyaan terakhir saya iya. sih. Jadi polanya begini teman-teman, betul mereka akan mendirikan apa yang mereka yakini sebagai kuil Sulaiman, ya Solomon Temple. Itu bagian dari ajaran mereka ya, Zionisme dan Yudaisme gitu. Nah, sebagai pusatnya adalah kuil Solomon, Solomon Temple itu nanti wilayahnya yang sudah ada di dalam filosofi bendera Israel itu yang 2 garis biru ya. Ingat 2 garis biru itu berbahaya ya untuk sebagian kita. Wes. 2 garis biru yang garis atas adalah Sungai Nil, garis bawah itu Sungai Eufrat. Di tengah-tengahnya itu ada The Seal of David atau Magen David, perisainya Nabi Daud yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman dalam keyakinan Israel. Yang kelak perisai itu diwujudkan dengan berdirinya kuil Sulaiman di tengah-tengahnya, di antara wilayah darat, laut, udara yang ada di antara Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Ya, ini sudah ada sejak 1850-an. Ideologi ini, keyakinan ini sudah ada sejak zaman itu, 1800-an. Dan tercetus 1917 yang dipromosikan oleh Inggris kepada seorang bankir Yahudi bernama Rothschild, ya, yang membiayai eksodus atau perpindahan besar-besaran orang Yahudi Eropa ke Palestina. Nah, tujuannya udah sangat jelas, polanya udah sangat jelas. Ujung-ujungnya the Greater of Israel, gitu. Hari ini Amerika yang paling besar, ya, negara yang paling superpower. Nanti superpowernya itu akan diserahkan kepada pangeran haram ini yang bernama Israel. Rajanya Amerika, pangerannya Israel. Nah, sebelum itu terjadi, kita berupaya agar ada di dalam garis perjuangan Nabi Muhammad, umat Islam ini, biar kita nggak dijajah, biar kita nggak sengsara, ya, biar kita nggak tersesat. Gitu ya. Oh, berarti bentar lagi kiamat dong, Kak. Aku takut entaran aja ya berjuangnya, aku belum siap kiamat. Sebenarnya kiamat tuh udah diprediksi sama Rasul tuh nggak bakalan lama kok, deket gitu ya. Rasulullah sampai mendekatkan 2 jari beliau menandakan zaman beliau dengan akhir zaman itu deket banget gitu. Dan terbebasnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu sudah berkali-kali kok teman-teman, nggak usah takut. Umar bin Khattab itu nggak takut kiamat ketika membebaskan Baitul Maqdis ya dari Romawi. Salahuddin Al-Ayyubi juga waktu itu nggak ada narasi takut kiamat, kemudian nggak melawan pasukan salib ya. Waduh, nanti kalau aku ngalahin pasukan salib, tetap memperjuangkan. Kemudian Saifuddin Qutuz dari Kesultanan Mamluk, ya itu juga memperjuangkan Baitul Maqdis. Sampai hari ini yang punya tembok-tembok indah itu yang punya lantai-lantai bersih mengkilat, itu juga nggak takut narasi kiamat kalau sudah selesai memuliakan Baitul Maqdis. Ya, ternyata narasi itu muncul karena ketidaktahuan kita merasakan hadis-hadis akhir zaman dekatan. Habis ini selesai di end. Aku belum kerja di Jepang, aku membasmi iblis kayak Demon Slayer dan sebagainya. Itu harus gitu ya, sehingga kita bisa menerima masih terlalu cerah untuk kita ya, terang benderang masa depan kita masih bisa kerja dengan keilmuan kita masih bisa berkarya dengan skill kita masih bisa sholat bersama keluarga, umroh
gitu ya. Siap, Kak. Alhamdulillah untuk kajian malam sampai di sini dulu ya, malam. Jadi ya, praktis dengan potensi-potensi yang kita miliki ya, bahkan bisa sebanyak mungkin untuk bersuara untuk dan juga tetap kita perlu juga free e-booknya update terkait dengan Al-Aqsa ya, dari situ Al-Aqsa. Suara pas Tufan Al-Aqsa tadi. Oh ya, ya kajian kita sekarang ini langsung di situ kita insya Allah ya Rabu malam itu kalaupun nanti ada jadwal yang bergantian nanti selalu kita infokan. Terima kasih teman-teman, kita tutup dengan tim subhanallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.